Shalom kepada Pak Abun dan seluruh jemaat daripada Satelit Rock Fluid. Selamat hari ulang tahun yang ke-10 ya. Dan saya tahu posisinya 28 Juni dan itu hari ulang tahun saya. Karena itu Pak Roni tahu bagaimana menyenangkan saya itu. Saya selalu mendirikan beberapa gereja cabang kita pas tanggal 28 Juni. Dan minggu yang lalu maka kita meresmikan GBI Rock Bogor, saudaraku, melalui banyak sekali tantangan. Karena itu saya ucapkan selamat hari ulang tahun. Kami berdua mengalami yaitu terobosan dalam hubungan kami setelah 10 tahun. Betul enggak saya? Kita bukan lagi cekcok tapi cocok. Karena itu saya mintakan pada Tuhan harmoni buat kalian. Ingat saya ajarkan apa? Saya ajarkan harmoni, baru victorious, baru glorious. Dan demikian juga itulah doa saya sebagai orang tua. Ada harmoni, ada kerukunan di antara kalian sehingga hidup berkemenangan dan membawa kemuliaan buat nama Tuhan. God bless you. Mungkin dari Ibu sampaikan sesuatu. Congratulations to Rock Fluid. Saya percaya jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, kian bertambah terang sampai rembang matahari. Kami percaya, terus maju, tetap semangat, Tuhan berkati. Amin. Amin. Happy birthday Rock Fluid. Selamat ulang tahun yang ke-10 Rock Fluid. Saatnya memprioritaskan kerajaan Allah serta kebenarannya dan menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang semakin nyata, sehingga hidup Anda semua berbuah lebat, tinggal tetap, dan berpengaruh lebih luas bagi kepentingan kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus. Amin. Congratulations Rock Fluid. Kalian sudah mencapai 1 dekade. Happy 10th Church Anniversary. Congratulations untuk Pastor Safarudin Hadimaja yang biasa saya sebut Koabun bersama semua tim pelayanan di Rock Fluid. Saya yakin percaya kalian sudah diberkati semuanya. Baik saudara memberkati umat Tuhan yang di sana, juga kalian diberkati. Dan saya yakin percaya satu hal, ya, bahwa di tahun-tahun depan ini kalian akan lebih lagi melihat mujizat dan tanda-tanda ajaib daripada Tuhan. Terutama karakter yang dewasa dari setiap individu yang setia melayani di dalam keluarga Rock Fluid. Saudara, 10 tahun bukanlah satu waktu yang singkat. Bicara saja sudah beda 1 dekade. Tetapi juga bukan merupakan satu waktu yang cukup panjang. Tetapi setidaknya 10 tahun merupakan is a great journey. Berjalan bersama-sama, melayani bersama-sama, mendirikan kerajaan Allah bersama-sama di Fluid, di Jakarta, maupun di bumi Indonesia. Itu merupakan satu effort yang Tuhan memberkati sendiri. Kerjakanlah. Ya. Tuhan katakan bahwa bangunlah kerajaan. Nah, saya yakin percaya Tuhan menggunakan setiap individu yang di sana untuk bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Nah, bicara tentang perjalanan. Ya, bicara tentang perjalanan, saya yakin percaya banyak orang yang berdebat mengenai perjalanan. Manakah yang lebih penting katanya? Journey atau destination? Perjalanan atau destinasi? Saudara, menurut saya dua-duanya penting. Ya penting journey-nya, menikmati journey-nya, juga penting juga kita sampai ke destinasi. Tapi ada yang terlebih penting lagi. Yang terlebih penting adalah begini, siapa yang bersama dengan Anda? Siapa yang bersama dengan Anda dalam perjalanan ini? Saya yakin percaya bahwa kalau kalian bisa eksis 10 tahun, itu karena kasih karunia Allah semata. Berapa ribu gereja yang ada di Jakarta? Saya yakin percaya kalian salah satu yang dipilih oleh Tuhan untuk benar-benar mendirikan kerajaan Allah di bumi pertiwi Indonesia. Lakukan dengan setia. Saya yakin percaya bahwa ada hari-hari esok yang Tuhan akan berikan kepada setiap daripada Anda, yang membuat Anda terbingung-bingung melihat, wow, Tuhan bisa gunakan kita semuanya sebagai keluarga dari Rock Fluid. Nah, dalam perjalanan yang jauh itu, saudara,
Misalnya saudara mau drive dari Jakarta menuju mana? Surabaya kayak, ya menuju ke kota lain. Itu perjalanan jauh. Dalam perjalanan jauh itu, ya pertama kita perlunya ya berhenti untuk mengisi bensin. Kemudian isi perut. Kemudian juga berhenti sejenak untuk menghilangkan kepenatan, ngantuk kah, ya, dan lain sebagainya. Dan ini yang cukup penting juga, berhenti untuk ke toilet. Berhenti untuk ke toilet. Nah, di dalam perjalanan Anda menuju ke dekade yang kedua, saya yakin percaya satu hal, bahwa Anda dilarang untuk melihat ke belakang. Anda dilarang untuk melihat siapa yang tidak bersama dengan Anda hari ini. Tetapi fokuskan kepada siapa yang ada bersama dengan Anda. So, firman Tuhan katakan begini, Yesus katakan begini, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Kalau benar-benar waktunya Tuhan, bahwa orang-orang itu bersama dengan Anda, membangun kerajaan Allah, di Pluit maupun di Jakarta maupun di bumi Indonesia, saya yakin percaya mereka akan stick bersama dengan saudara. Mereka akan tetap bersama dengan Anda. Jikalau mereka tidak tetap bersama dengan Anda, pindah gereja dan lain sebagainya, bukan salah mereka, bukan juga salah. Tetapi yang jelas adalah destinasi mereka bersama dengan Anda sudah selesai. Tetapi fokuskan kepada mereka-mereka yang masih bersama-sama dengan Anda. Dan saya yakin percaya semangat Anda akan makin membara untuk mendatangkan kebaikan kerajaan Allah bagi orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Oleh karena itu, saya sudah mau congratulations untuk dekade yang kedua. Saya mau ucapkan kepada saudara host untuk Rock Pluit yang hari ini merayakan ulang tahun yang ke-10. Saya yakin percaya satu hal, you must celebrate today. Sebab tidak banyak orang celebrate, hanya orang kepingin ya nafsunya sendiri untuk melihat yang banyak. Sudahlah, saya yakin percaya satu hal, siapa yang bersama dengan Anda hari ini, baiklah kita semua celebrate together. Kang P, cheers. Tuhan memberkati Anda sampai kepada celebration dekade yang kedua. Haleluya. Saya Pendeta Daniel Januar Tanujaya dari GBI Rock Surabaya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 GBI Rock Pluit, dan saya percaya makin dewasa, makin berhikmat, makin bijaksana, dan dipakai Tuhan lebih hebat lagi, lebih berpengaruh, lebih berdampak, dan biar di dalam dan lewat Rock Pluit nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa dijangkau, kerajaan surga diperluas. Tuhan Yesus memberkati. Congratulations. Shalom, shalom. Shalom. Shalom Rock Pluit. Kami masih dalam rangka stay at home, di rumah saja walaupun udah new normal ya. Mengucapkan dirgahayu, selamat ulang tahun yang ke-10 buat Rock Pluit. Kami sudah mengikuti kiprahnya, kebaikan hati kalian, generosity dalam situasi yang tidak gampang, mereka tetap jadi berkat. Bahkan kalian pakai apa itu seragam-seragam tetap membagi berkat buat rumah sakit, luar biasa sekali. Ya. Selamat ulang tahun Rock Pluit Jakarta. Kami berdoa khususnya supaya semakin bertumbuh secara sehat, menjadi gereja dengan pengajaran yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dan terus mempermuliakan nama Tuhan. Jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus beserta kalian. Maju terus. God bless you. God bless you.
terkasih dalam Tuhan Yesus, kita ketemu lagi minggu ini. Tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat. Minggu ini tanggal 5 Juli kita akan ibadah online, tapi ada special event ya. Kita merayakan 10 tahun GBI Rock Fluid berdiri di Jakarta ya, di Clover Tower ini. Dari sejak pertama sampai sekarang kita ada di gedung yang sama. Tuhan memelihara kita dengan luar biasa. Saya mengundang semua jemaat, teman-teman pelayan Tuhan, dan teman-teman dimanapun kau berada yang pada saat hari Minggu tanggal 5 Juli jam 10 Anda tidak ada ibadah di tempat lain, mari saksikan ibadah online kami tanggal 5 Juli hari Minggu jam 10 pagi. Happy anniversary, 10th anniversary GBI Rock Fluid. Sampai ketemu hari Minggu, pastikan Anda ikut ibadah kami. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom warga kerajaan. Tidak ada yang lebih berharga daripada bagi setiap seorang ayah adalah keturunannya, anak-anak dan cucu-cucunya. Karena firman Tuhan mengatakan kemuliaan anak-anak adalah orang tuanya, tapi kebanggaan dari seorang kakek seperti saya ya, yaitu cucu-cucunya. Karena itu firman Tuhan mengajarkan Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda ya, menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Hidup adalah suatu perjalanan dari anak-anak menjadi orang dewasa, bahkan menjadi orang tua. Di sini dipakai perkataan saken. Saken itu orang tua yang sudah beruban tapi berhikmat ya. Karena rambut putih yang didapatkan di jalan kebenaran itu adalah kemuliaan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, perkataan didiklah ini disiplin. Jadi salah sekali kalau orang tua menyerahkan pendidikan kepada guru-guru dan pendidikan kepada guru sekolah minggu, pemimpin kaum muda dan sebagainya. Karena seorang bapak itu harus seperti Abraham. Dalam Kejadian 18, maka ketika Tuhan dan dua malaikat, itu adalah saya percaya Kristofani ya, penampakan Kristus dengan dua malaikat datang ke kemah Abraham. Dan yang ditanyakan adalah bukan berapa banyak kambing dombamu, tapi yang ditanyakan di manakah Sarah istrimu. Karena Tuhan datang bawa kabar baik. Tahun depan pada masa seperti juga engkau akan menggendong seorang putra, bukan seorang bayi, seorang putra. Nah, kasih Tuhan, saya dengarkan ini. Maka kemudian Tuhan berikan perintah. Dalam kitab Kejadian pasal 18 juga dia berkata bahwa Abraham akan menjadi a great and mighty nation. Bangsa yang kuat dan berkuasa. Dimulai dari mana? Perintahkan kepada anak-anakmu untuk mengikuti jalan yang kutunjukkan. Dan mengikuti segala perintah dan ketetapannya. Karena itu saya berkata khusus untuk setiap bapak-bapak. Firman Tuhan mengatakan encourage your children. Ya, mumpung masih muda, itu dididik. Terjemahan lain dalam Complete Jewish Bible dikatakan bukan jalan yang patut, tetapi jalan yang sepantasnya dan yang cocok buat dia. Sebagai contoh, saya punya seorang sahabat, Bapak dan Ibu Aryo, dan perusahaannya ini termasuk yang agak bebas krisis. Itu perusahaan pemakaman. Dia punya cuma seorang putri yang sangat mereka kasihi tentu saja. Dan mereka mengutus dia untuk belajar apa? Ke Amerika. Bukan belajar yang lain, tapi menjadi undertaker. Undertaker itu perusahaan pemakaman. Kalau Tuhan Yesus uppertaker ya.
Dan karena itu perusahaannya maju luar biasa. Apalagi menantunya orang Taiwan. Dan sejak itu, kalau dulu mereka cuma kebanyakan melayani orang Kristen ya. Sekarang lebih meluas lagi karena dimasukkan unsur-unsur Mandarin. Tetapi yang saya mau ajarkan adalah orang tuanya mengarahkan ke jalan yang patut baginya. Karena itu banyak daripada kita itu menyerahkan. Terserah kamu maunya apa. Bukan. Kita kenali karunia anak kita. Dan kemudian kita dukung dia. Kita arahkan dia. Dan terutama encourage them. Karena ada firman Tuhan mengatakan kitab Kolose. Jangan terlalu keras buat anak-anakmu. Nanti mereka putus asa. Mereka tidak berusaha untuk menyenangkan kau lagi. Ya, supaya tidak pahit hatinya. Karena itu perkataan didik ini sudah kurang disukai. Karena itu ada disiplin your child. Sekiranya Tuhan memberkati keluarga saudara. God bless you. Amin. Haleluya. Kita semua bersuka cita, amin. Amin. Gereja kita berulang tahun yang ke-10. Saya percaya sukacita saudara yang di rumah juga berlimpah-limpah. Haleluya. Yuk tepuk tangan bersama-sama. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Yesus. Hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap selalu sebab Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dia sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama Allah sumber kuatku. Yesus, dia sumber kekuatan, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Lagi Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama selamanya, 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 selamanya,
Engkau yang kami percaya Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan. Dan saat kami berdoa Bapa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Menjadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Nyanyikan ini sebagai doa kita. Dan dengan iman katakan kita lebih dari orang-orang yang menang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji, menepati janji, menepati janji, menepati janji.
percaya Tuhan yang tak pernah menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji, menepati janji-janji, menepati janji, menepati janjimu. Shalom, selamat pagi, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan dimanapun kau berada pada saat ini, ada di rumah maupun di mobil ataupun di mana saja, saya mau menyapa Anda. Saya berdoa, saya percaya Anda sedang ibadah dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Shalom, selamat pagi, happy Sunday. Tuhan berkati jemaat Tuhan. Saya berdoa saudara menikmati firman Tuhan, menikmati praise and worship yang sudah dinaikkan, dinyanyikan dengan begitu sungguh-sungguh. Saudara, tiba saatnya untuk mendengar firman Tuhan. Mari saya ajak saudara untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ibadah, walaupun ibadah online, jarak tidak membuat kami jauh dari Tuhan. Bapa, terima kasih, urapi setiap hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, urapi pikiran, hati, dan perkataan yang keluar dari mulut dan bibir hamba adalah kebenaran dan firman Tuhan adanya. Setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, di rumah maupun berikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid, sehingga ada kerendahan hati untuk menerima firman dan kebenaran yang disampaikan. Dan ini menjadi benih yang tumbuh subur di dalam hati kami, yang memerdekakan kami, membuat kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Sekali lagi selamat pagi. Sebelum saya mulai khotbah menyampaikan firman Tuhan, hari ini adalah hari yang istimewa. Saya mau mengucapkan happy 10th anniversary untuk gereja kita, ulang tahun yang ke-10. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara semua diberkati karena Tuhan memelihara kita selama 10 tahun tanpa kekurangan apapun. Perlindungan Tuhan sempurna. Apa yang kita nikmati hari ini, apa yang kita nikmati bisa beribadah di tempat yang sebaik ini, semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada sedikit pun kuat dan gagah kita. Saudara, kami percaya ini sungguh pemeliharaan Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi sepanjang 10 tahun ini. Tuhan pelihara terus kita di tempat ini. Dan kita sudah melihat banyak mujizat terjadi. Kita melihat kebaikan Tuhan terjadi di tempat ini. Saya percaya 10 tahun ke depan, dekade kedua, saya percaya dengan ada unity seluruh pekerja pelayan Tuhan dan jemaat, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar bersama Tuhan. Amin. Saudara, happy 10th anniversary. Sekali lagi ya, happy birthday ke-10. Satu dekade, waktu yang tidak terlalu pendek ya. Kita pantas untuk mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Saudara, mulai hari ini kita masuk ke season yang baru. Kita sudah meninggalkan summer,
sekarang autumn, tema bulan ini adalah empower. Katakan empower. Empower dalam bahasa Indonesia diartikan memberikan sesuatu wewenang atau memberdayakan, ya, memberdayakan. Kita sering mendengar kata ini, ya. Saya percaya setiap saudara dan saya sudah pernah mendengar kata empower, ya. Bicara mengenai empower tidak akan lepas dari kata power atau kuasa. Saudara, untuk memudahkan saudara mengerti, saya mau memberikan satu ilustrasi saja, ya. Empower itu memberi satu daya atau satu kuasa kepada sesuatu yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya. Tadinya nggak bisa jalan, karena dikasih sesuatu dia jadi bisa berjalan. Tadinya dia tidak bisa lari cepat, sekarang jadi lari cepat. Dulu tidak punya tanggung jawab ini, ketika diberikan kuasa ini tanggung jawabnya jadi besar. Nah, tentu saja bicara empower tidak hanya sekedar kata-kata, memberi kuasa baru, memberi wewenang baru, atau daya baru, tidak hanya seperti itu. Untuk menciptakan satu empowerment, perlu satu proses persiapan yang sungguh-sungguh, ya. Kita hari ini bicara banyak mengenai empowerment kepada leader baru, ya. Tahun ini 2020 kita harus masih ingat, Pak Arifin memberi judul The Year of New Emerging Leaders. Tahun lahirnya pemimpin-pemimpin baru. Saya percaya tema hari ini sangat erat hubungannya dengan tema tahunan kita. Empowerment tujuannya adalah memberikan banyak kesempatan kepada calon leader baru yang dibawa ke pemimpinan kita. Menjadi pemimpin itu tidak mudah. John Maxwell, ya, dalam bukunya berkata, seorang pemimpin yang baik, a good leader, create leaders, menciptakan pemimpin-pemimpin. Saudara mengerti maksud saya? Kalau kita mau berhasil, kita harus melahirkan, menciptakan banyak pemimpin-pemimpin di bawah kita. Seorang pemimpin yang baik, dia tidak insecure. Pemimpin yang baik, dia itu percaya dengan semua pemimpin-pemimpin yang dibawanya, yang diorbitkan, yang dipromosi, menjadi pemimpin bahkan lebih luar biasa dari kita sebagai pemimpin yang lebih senior. Saudara, kalau ada pemimpin yang tidak secure, mereka cenderung menekan, tidak memberi kesempatan kepada anak-anak muda di bawahnya. Sehingga akan terjadi generation gap. Pemimpin seperti ini lama-kelamaan akan ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya. Saya percaya kita di Rock ini memiliki pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Pemimpin-pemimpin yang baik, yang memang tujuannya melahirkan, menciptakan, melatih, memuridkan, sehingga lahir banyak pemimpin baru dari kepemimpinan kita, ya. Kita hari ini banyak bicara mengenai leadership juga, ya. Empowerment tidak terjadi begitu saja, ya. Ketika seseorang, ya, saya hari ini bicara kepemimpinan manusia saja. Ketika seseorang mau dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang baru, sebelum diberikan power itu, sebelum di-empower, sebelum diberikan pemberdayaan tersebut, sebelum diputuskan wewenang diberikan lebih tinggi secara legal, secara otorita, official authority, kita mempersiapkan mereka dengan baik. Banyak sekali hal yang perlu kita lakukan. Hari ini kita akan bahas hanya dua saja, yaitu educating dan encouraging, ya. Yang kita persiapkan itu sungguh sangat banyak, bukan hanya leadership skill, bukan hanya pengetahuan, bukan hanya soft skill, bukan hal-hal yang bersifat material saja, jasmani, tapi juga hal-hal yang berhubungan dengan spiritual, ya. Pelatihan yang khusus serta memberikan dorongan, termasuk memberikan dorongan atau motivasi
dan semangat untuk menjadi yang terbaik. Dan terakhir diberikan otoritas atau wewenang dan kuasa kepada calon pemimpin yang kita mau empower, ya, atau kita mau orbitkan. Tindakan ini disebut dengan empower atau memberdayakan. Sampai di sini saudara mengerti, ya? Saudara mengerti? Salah satu usaha untuk membuat hal itu terjadi, ya. Tadi saya katakan sudah tahun 2020 adalah tahun the year of new emerging leaders, ya. Tadi saya sampaikan tahun munculnya atau lahirnya pemimpin-pemimpin baru. Nah, salah satu usaha untuk membuat hal itu terjadi adalah pemimpin yang ada, ya, harus melahirkan banyak pemimpin baru. Tadi saya sudah sampaikan yang John Maxwell sampaikan, ajarkan, pemimpin harus melahirkan banyak pemimpin, ya. Saudara, tahun ini, saya ulangi lagi, tahun ini 2020 adalah tahun the year of new emerging leaders, ya. Tahun di mana munculnya atau lahirnya pemimpin-pemimpin baru. Satu tema tahunan yang luar biasa, tapi bagaimana cara mewujudkannya, ya? Salah satu usaha kita untuk membuat hal itu terjadi adalah pemimpin yang ada, pemimpin yang sekarang sedang memimpin harus melahirkan banyak pemimpin baru, ya. Saudara, tadi saya sebutkan John Maxwell, banyak sekali buku kepemimpinan leadership yang diajarkan John Maxwell. Dia mengajarkan seorang pemimpin harus melahirkan banyak pemimpin. Leaders create leaders. Itu yang diharuskan. Kalau kita mau berhasil, seorang pemimpin harus melahirkan banyak pemimpin. Jangan takut, jangan insecure, jangan khawatir pemimpin-pemimpin yang kita promosikan, yang kita beri kesempatan nanti akan bersaing dengan kita, menyaingi kita, atau bahkan lebih hebat dari kita. Justru itu yang terbaik. Bahkan kalau perlu mereka dilahirkan untuk nanti menggantikan kita, sehingga tidak terjadi satu kekosongan kepemimpinan bila kita berhalangan untuk memimpin suatu saat, atau harus pindah kemana, atau apapun yang terjadi. Pemuritan harus terjadi sejak dini. Bicara empowerment, bicara pemberdayaan, bicara juga pemuritan, ya. Pemuritan suatu hal yang harus terjadi. Regenerasi itu harus terjadi di dalam sebuah organisasi, termasuk gereja, ya. Saudara, pemimpin yang melahirkan banyak pemimpin akan dipromosikan. Jadi nggak usah khawatir. Pemimpin yang melahirkan banyak pemimpin akan dipromosikan Tuhan, sudah pasti. Jangan takut tersaingi, ya. Jangan takut. Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Itu sudah pasti, hukumnya seperti itu. Kalau di perusahaan, saya seorang manajer seperti sekarang, misalnya saya seorang manajer, terus banyak supervisor saya yang saya latih, saya training, saya coaching, sampai mereka suatu hari banyak yang menjadi manajer, bahkan menggantikan posisi saya. Pertanyaannya, saya kemana? Logikanya, kalau saya punya banyak manajer di bawah, saya akan jadi general manager. Kalau perusahaan tidak bisa menghargai usaha saya ada di tempat yang salah. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Di dalam kepemimpinan kekristenan gereja, tugas kita hanya melahirkan banyak pemimpin yang jauh lebih baik dari kita, lebih hebat dari kita. Dan promosi hanya datang dari Tuhan. Jadi buat saudara yang sedang memimpin pada saat ini, don't worry, jangan khawatir, promosi akan datang dari Tuhan. Amin. Ya, saudara akan bangga suatu hari jika melahirkan banyak pemimpin yang hebat, bahkan lebih hebat dari saudara. Pemimpin yang insecure, yang tidak aman, pada saatnya nanti akan ditinggal oleh orang-orang yang tertekan dan yang tidak diberi kesempatan. Sekali lagi, pemimpin harus memberi banyak kesempatan. Tentu tidak kepada semua orang, harus punya kualifikasi yang baik, yang sungguh-sungguh, yang bakat, yang memang serius mau menjadi pemimpin, ya. Banyak orang diberi kesempatan, mereka
tidak menghargai pemberian, kesempatan yang diberikan. Sayang sekali, di tempat yang lain, banyak orang ingin mendapatkan kesempatan, tapi mereka tidak mendapatkannya. Tidak menemukan seorang pemimpin yang berjiwa besar untuk melahirkan banyak pemimpin. Ini dilema ya. Apa yang harus dilakukan seorang pemimpin untuk empower generasi di bawahnya? Mari kita baca firman Tuhan di dalam Amsal 22 ayat 6 ya. Saya bacakan buat saudara. Didilah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi saudara, sebagai pemimpin jangan khawatir ya. Firman Tuhan katakan, didilah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kita mengajarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ia akan ikut jalan. Apalagi kita sebagai pemimpin yang bisa memberi contoh, bisa lead by example. Seorang pemimpin tidak mudah. Kita harus bisa memberi contoh, karena kita harus ada di garis depan untuk memberi contoh bahwa kita juga melakukan apa yang kita ajarkan. Itu tidak mudah ya, tapi harus seperti itu seorang pemimpin ya. Dalam membangun keluarga dan tim diperlukan kepercayaan, kerjasama dan kekompakan terus menerus. Saya berdoa Rock Fluid setelah 10 tahun kita makin kompak ya. Saya punya prinsip, apa yang ada saya akan maksimalkan. Saya tidak mau terpengaruh dengan masa lalu dan lain sebagainya. People comes and go. Orang-orang yang melayani kadang-kadang kita juga nggak tahu apa sebabnya mereka diizinkan keluar dari kelompok kita. Kita juga bukan pemimpin yang sempurna. Tapi satu hal saya percaya, semua orang yang diberi kesempatan untuk memimpin, mereka akan mengalami kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Dan itu yang saya akan lakukan terus sampai kapanpun juga saya akan melakukan. Saya akan melahirkan banyak pemimpin. Saya tidak peduli suatu saat mereka meninggalkan kita atau kemanapun mereka, tapi hubungan tetap baik. Tujuan saya adalah melahirkan banyak pemimpin. Itu komitmen saya ya. Saudara, dalam membangun keluarga dan tim diperlukan kepercayaan, kerjasama dan kekompakan terus menerus. Kita tidak bisa bekerja seorang diri. Kita membutuhkan orang lain. Amin. Perlu teamwork, makanya perlu pemimpin. Ya, kita perlu saling mendukung, menguatkan dan menolong sehingga keluarga dan tim kita menjadi semakin kuat dan berkembang. Amin. Itulah gunanya empowerment. Kita tidak bisa jadi one man show. Kita tidak bisa lakukan itu sendiri. Kita bukan Superman. Kita adalah teamwork. Tim, singkatan dari tim saudara tahu, tim together everyone achieve more ya. Itu kita sudah pernah bahas. Dalam melakukan empower ada dua hal yang sangat penting. Tadi saya sudah sampaikan, yaitu educating and encouraging ya, education dan encouragement ya. Hal terpenting dalam empower adalah memberikan dukungan kepada orang yang kita percayai. Ya, pemimpin memang banyak orang di bawahnya, kita memang dituntut untuk mencari orang yang bisa dipercaya. Kualitas seorang pemimpin adalah bisa dipercaya. Kalau kita mendapatkan orang yang tidak bisa dipercaya, seluruh organisasi bisa rusak. Jadi seorang pemimpin harus punya kemampuan mencari, mendapatkan orang-orang yang bisa dipercaya. Itu jauh lebih berharga daripada orang pintar tapi tidak bisa dipercaya ya. Seorang kepala rumah tangga atau pemimpin harus dapat melihat kelebihan dan kekurangan orang yang dipimpinnya. Itu tadi saya sudah sampaikan. Kita memang pemimpin dilatih, minta hikmat Tuhan terus untuk mendapatkan
calon pemimpin yang bisa dipercaya, ya. Oleh sebab itu ada dua hal penting dalam melakukan empower. Yang pertama tadi educating, ya. Educating atau mendidik merupakan hal yang penting dalam melakukan pemberdayaan dan pemberian wewenang, ya. Saudara, tadi saya sudah sampaikan, empowerment tidak bisa terjadi begitu saja. Oh, saya kasih kamu kekuasaan ini, kasih jabatan, kasih pangkat, kasih kedudukan, kasih posisi, terus bim salam bim tiba-tiba jadi pemimpin hebat. Oh no, semua perlu proses, ya, semua perlu proses. Saudara, jangan mengartikan empowerment itu sesuatu yang terjadi dalam sekejap, seperti membalik telapak tangan. Tidak, itu perlu proses, ya, yaitu proses educating, ya, pendidikan. Kadang-kadang mindset yang harus diubahkan, ya, itu merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mendidik pola pikir untuk semakin maju dan berkembang. Ya, ini penting. Mindset, kalau kita mendapatin tim yang mindsetnya salah, negatif dan tidak mau maju, itu sulit sekali membuat mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang handal, ya. Kalau hanya sekedar posisi, semua orang bisa duduk di posisi tersebut, tapi tidak bisa bertanggung jawab atas posisi yang diberikan. Sebelum seseorang diberi wewenang, ia harus memiliki pola pikir yang benar terlebih dahulu. Amin. Seseorang yang diberi wewenang juga bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan kepadanya. Ya, tugas, tanggung jawab itu lengket, nempel dengan posisi, dengan pemberdayaan yang sedang kita mau lakukan, ya. Jadi saat kita memberdayakan seseorang, maka kita mendidik pola pikirnya untuk memiliki tanggung jawab atas wewenang yang diberikan kepadanya. Amin, ya. Salah satu kualitas mindset yang harus dimiliki dan dibangun dalam pikiran seorang pemimpin adalah harus memiliki rasa tanggung jawab. Pemimpin itu harus memiliki rasa tanggung jawab. Tentu saja bukan cuman tanggung jawab saja, ya, seorang pemimpin. Tapi ini menurut saya paling penting. Di dalam Ibrani 13 ayat 17a, ya, saya bacakan buat saudara. Saudara bisa baca sampai seluruh ayat di 17 itu, ya. Tapi yang 17a, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Pemimpin itu berjaga-jaga, tugasnya berat, berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Pemimpin itu bertanggung jawab. Sekarang saya pemimpin, misalnya, saya bertanggung jawab atas jiwa orang-orang yang di bawah saya. Dan nanti mereka harus dididik, diajarin tanggung jawab tersebut, supaya itu juga dimiliki oleh anak-anak muda yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Ya, tidak mudah, ya, tidak mudah. Harus bertanggung jawab, harus memiliki tanggung jawab apapun posisi yang diberikan. Tentu saja selain pemimpin yang bertanggung jawab, banyak hal yang harus diajarkan dan ditanamkan kepada calon pemimpin-pemimpin baru yang kita akan lahirkan, seperti menjadi pemimpin yang mengesampingkan kepentingan pribadi. Pemimpin itu banyak yang harus dimiliki seorang pemimpin, ya, mengesampingkan kepentingan pribadi. Ya, saudara bisa baca di 2 Timotius 2 ayat 4. Terus harus lebih memiliki sikap melayani. Ini perlu. Pemimpin bukan di perusahaan. Bahkan sekarang perusahaan juga pemimpin harus melayani, ya, servant leaders, ya. Menjadi pemimpin yang mengesampingkan kepentingan pribadi harus memiliki sikap melayani. Ya, ini di Lukas 22 ayat 26, saudara baca saja di rumah. Terus harus sangat setia. Setia itu penting, loyal, ya. Ya, ini ditulis di dalam Ibrani 12 ayat 3, juga di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8, ya. Kemudian apalagi? Rendah hati.
pemimpin harus rendah hati. Pemimpin yang sombong itu dibenci Tuhan. Tuhan benci kesombongan. Saudara bisa baca di Matius 11 ayat 29 ya, rendah hati. Terus apalagi pemimpin itu pekerja keras. Di dalam Titus 2 ayat 7 sampai 8 itu bicara mengenai seorang pekerja keras, pemimpin yang pekerja keras dan terutama menjadi motivator yang baik. Ini tidak banyak disadari oleh pemimpin-pemimpin yang ada. Pemimpin juga bisa mengajar. Harus seorang pemimpin juga seorang trainer ya. Seorang trainer tidak harus sempurna. Ketika kita memimpin, kita disuruh mengajar. Kita bilang, saya bukan tidak berbakat menjadi seorang guru trainer. Come on, seorang pemimpin harus bisa mengajar. Kalau tidak bisa mengajar, bagaimana mendidik mereka? Masalah kesempurnaan dan skill itu urusan belakang, tapi kita harus bisa mengajar ya saudara, dan terutama menjadi motivator yang baik. Itu penting seorang pemimpin, motivator, bukan motivator seminar-seminar seperti yang saudara sering dengar. Tapi kita dimotivator karena firman Tuhan, berdasarkan firman Tuhan dan kebenaran Tuhan. Ya, Yesaya 54, mari kita baca bersama. Saya bacakan buat saudara. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Come on. Kita ditugaskan Tuhan supaya dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Itu tugas pemimpin. Encouraging itu ada di sini, ya. Amin. Ya. Hal kedua yang selain educating adalah encouraging ya. Tadi saya sudah singgung sedikit mengenai encouraging. Encouraging adalah memberikan pengharapan dan dorongan kepada orang yang kita pimpin untuk melakukan tugasnya ya dengan lebih baik dan lebih maksimal. Sebagai pemimpin kita sering sebenarnya kecewa dengan hasil yang dicapai oleh tim kita, oleh bawahan kita. Tapi kita tidak bisa membuat mereka down, hasilnya semakin kurang baik. Tugas pemimpin adalah mengencourage mereka, memberi motivasi. Anda sanggup, coba lagi, gagal coba lagi, lakukan lagi dengan baik. You can do it. Dengan gerakan, dengan tepukan, dengan pelukan, dengan kata-kata motivasi, dengan tulis di post-it. You can do it. Orang terima itu senang. Happy, bos gua perhatiin, bos gua kasih gua semangat terus. Saudara, seorang pemimpin jangan menjadi pemimpin yang ditakuti. Seorang pemimpin kemanapun dia pergi, itu suasana yang mati menjadi hidup, suasana yang sedih menjadi happy, suasana yang frustasi menjadi bersemangat. Itu tugas pemimpin. Itu tugas pemimpin. Kehadiran kita memberikan motivasi. Kata-kata kita membangun hidup orang. Amin. Lidah kita dipakai benar-benar untuk membangun hidup orang ya. Encouraging, saudara sudah mengerti ya. Bahkan emotion encouragement, dorongan emosional itu sangat membantu ya. Tugas seorang pemimpin seperti itu ya. Seorang kepala rumah tangga atau pemimpin memberikan encouraging emotion atau dorongan emosional kepada orang yang ia pimpin agar mereka menjadi pribadi yang rajin ya, ulet, tekun, bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Seseorang bisa lemah, loyo, dan tak berdaya. Namun tugas kepala rumah tangga atau pemimpin adalah membantu agar anggota keluarganya dan orang yang dia pimpin untuk bangun. Tadi saya sudah sampaikan ya, bangkit, bersemangat. Itu tugas saudara dan saya sebagai pemimpin. Amin. Pertama tadi adalah educating, kedua encouraging ya.
Saya sudah mau akhiri khotbah saya hari ini. Saya mau simpulkan ya. Tadi kita belajar pertama, empower atau memberdaya adalah to give official authority. Katakan to give official authority or legal power to someone, atau kuasa yang berdasarkan hukum resmi, otoritas yang resmi pada seseorang ya. Itu empower. Bukan kita kasih posisi terus kekuasaannya nggak ada, semua masih kita yang kontrol, ya percuma ya. Kasih kesempatan untuk mengambil keputusan karena otoritas yang kita berikan. Sekali-sekali salah juga nggak apa-apa, kasih kesempatan lagi. Seperti itu ya. Dalam bahasa Indonesia kata empower dapat diartikan untuk memberikan wewenang atau memberdayakan sesuatu. Ini kesimpulan pertama. Kedua, empower tidak akan berfungsi maksimal kalau tidak diperhatikan hal-hal ini. Ya, apa yang harus dilakukan seorang pemimpin untuk empower generasi di bawahnya? Tadi saya sudah sampaikan Amsal 22 ayat 6, banyak firman Tuhan hari ini, tolong nanti dicatat, dibaca di rumah ya. Amsal 22 ayat 6, didilah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Ya, ini berbicara educating ya. Hal pertama yang penting dalam empowerment, bukan hanya pengetahuan biasa, tapi juga educating the mindset ya. Seorang pemimpin harus menjadi motivator yang baik bagi orang-orang yang dipimpinnya. Ingat Yesaya 50 ayat 4 katakan begini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kenapa murid? Murid itu rendah hati. Kalau murid itu tinggi hati itu aneh. Murid itu harus rendah hati ya. Murid, orang yang rendah hati bisa mendapatkan banyak hal dari Tuhan. Tuhan suka orang yang rendah hati, tapi benci orang yang tinggi hati dan sombong ya. Ini berbicara mengenai encouraging, termasuk emotional encouraging atau dorongan emosi ya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita ada video ulang tahun dan ucapan yang begitu banyak dari hamba-hamba Tuhan. Beberapa yang bisa saya sempat seleksi dan tayangkan, nanti saudara bisa nonton. Saudara, saya berdoa saudara terhibur dengan ucapan selamat dari semua pemimpin-pemimpin rock ya, termasuk yang di luar negeri. Begitu besar dorongan dan motivasi yang mereka berikan, doa yang begitu luar biasa. Terima kasih Pak Arifin, terutama Pak Roni, Pak Hani, Pak Daniel Januar, juga pemimpin-pemimpin teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, di luar negeri maupun di Indonesia ya. Tuhan memberkati Anda. Terima kasih buat ucapan dan doanya. Kami semua gembala, pekerja dan jemaat Rock Fluid mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ya. Ada kingdom quote yang bagus, saya mau bacakan buat saudara. Memberdayakan berarti siap memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada orang yang kita percaya. Kata-kata ini penting, yang kita percaya. Jadi kalau saudara tidak bisa dipercaya, saudara tidak akan diberikan kesempatan untuk memimpin. Karena orang yang tidak bisa dipercaya, tidak ada integritas, itu cenderung merusak organisasi. Ya, saudara mengerti apa yang saya maksudkan. Kita hidup harus punya integritas. Kita boleh tidak punya uang banyak, tapi kita punya harga diri yang tinggi. Kita bisa dipercaya, kita punya nama baik yang luar biasa ya. Kita kemana-mana bawa nama Tuhan. Jangan sampai kita mencemarkan nama Tuhan ya. Memberdayakan berarti siap memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada orang yang kita percayai. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Tadi disampaikan dengan singkat dan gamblang mengenai empower. Saudara bisa mengerti, saudara, bagaimana empower itu begitu penting bekerja di dalam menghasilkan banyak pemimpin-pemimpin baru yang kita persiapkan untuk generasi berikutnya. Jadi yang pastikan seorang pemimpin jangan sampai menjadi pemimpin yang insecure. Pemimpin harus secure dan melahirkan banyak pemimpin baru. Ya, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mohon jemaat Tuhan di rumah mempersiapkan roti dan anggur yang sudah dipersiapkan. Mari kita lakukan ini dengan penuh hikmat, dengan penuh ucapan syukur, dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau bisa saudara berdiri, ya, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan mengambil perjamuan kudus karena di masa pandemi COVID ini perjamuan kudus itu sungguh-sungguh berkuasa. Ya, kita imani ini sebagai satu kuasa yang untuk kesembuhan dan lain sebagainya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami sungguh mengucap syukur ibadah hari ini berjalan dengan baik. Kami mengikuti semua ibadah dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami menikmati hadirat Tuhan. Firman Tuhan begitu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, Engkau urapi roti dan anggur ini, tubuh dan darah-Mu, yang benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Terima kasih Tuhan. Dan kepada setiap jemaat Tuhan di rumah, dimanapun kau berada, Tuhan kuduskan dan layakkan setiap kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Pada hari sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan makan dan minum bersama dengan murid-muridnya. Ia mengambil roti lalu mengucap syukur dan memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Berbuatlah setiap kali engkau ingat akan daku. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, apakah engkau percaya roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Kemudian Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, inilah cawan anggur perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Berbuatlah setiap kali engkau mengingatnya akan aku. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, apakah kau percaya cawan anggur yang kita akan tinggi-tinggi dengan persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara mengucap syukur. Thank you Lord Jesus. Buat apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib, sehingga terjadi penggantian, pertukaran tempat yang seharusnya kami disalibkan karena dosa-dosa kami, tapi Tuhan Engkau menggantikannya buat setiap kami, sehingga kami yang harusnya ada di api neraka, kami mengalami kehidupan yang kekal, kami mengalami keselamatan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Oh thank you Lord Jesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur punya Allah yang luar biasa. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Melalui kematian Tuhan di kayu salib, darah yang dicurahkan, yang sakit menjadi sembuh,
dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita sudah ada di penghujung acara. Kita sudah mendengarkan praise and worship yang luar biasa. Acara hari ulang tahun dirayakan dengan sederhana, tapi kita semua bersuka cita, amin. 10 tahun pemeliharaan Tuhan yang sempurna, 1 dekade. Kita sudah bicara dekade, dan saya percaya setelah ini dengan semua kekompakan, ada unity di antara semua pelayan Tuhan dan jemaat dan penggembalaan, tim penggembalaan, semua tim profetik. Kalau kita unity, kita akan membuat lompatan besar di tahun-tahun selanjutnya. Yes, amin. Saudara, kami mengucapkan terima kasih, banyak ucapan terima kasih, baik melalui teks, SMS, WhatsApp, maupun dari Instagram, dan juga banyak rekaman video, terutama dari hamba Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat video rekaman ucapan hari ulang tahun dari Pak Arifin. Thank you Pak Arifin buat nasihat dan doanya. Pak Roni Daud Simeon, terima kasih Pak. Juga Pak Hani dari Brisbane, ya thank you banyak buat nasihatnya. Kami percaya kami akan maju terus, ya thank you. Juga Pak Daniel Januar dari Rock Surabaya, terima kasih. Juga dari banyak hamba Tuhan dari luar negeri, Pak Bobby, Pak Chris Mesa, juga Pak Yunus Perkasa, dan juga dari Vietnam, ya Pak Simon. Terima kasih semua, luar biasa, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya terima kasih juga hamba Tuhan dari Rock The Jabodetabek, teman-teman gembala Rock Jabodetabek yang sempat mengirimkan video ucapan selamat. Terima kasih semua. Terima kasih juga beberapa gembala yang sempat merekam, yang biasa melayani di tempat ini. Thank you Pak Wijaya, Gideon, dan lain-lain semua, Pak Hartono, Pak Togap, thank you. Tuhan Yesus memberkati kalian. Saudara, jemaat Tuhan dimanapun kau berada, setelah ini saudara bisa melihat video klip yang dirancang dengan bagus, ya, oleh tim multimedia kita, oleh Juan, ya, thank you. Sudah berusaha keras beberapa hari ini, kerja keras, ya. Terima kasih. Saudara, habis ibadah ini, setelah ada doa berkat, saudara jangan langsung tutup screen-nya, nah, karena ada video dan lain sebagainya, ya. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Kita akan mengembalikan perpuluhan. Ini adalah minggu pertama di bulan Juli. Juga silakan saudara yang mau menabur untuk persembahan umum dan diakonia maupun persembahan misi. Saudara, kita banyak melakukan action, tindakan-tindakan untuk diakonia. Kita terlibat di dalam membantu hamba Tuhan yang sakit, mengambil bagian dengan porsi yang cukup besar. Saudara, kita berikan yang terbaik buat jemaat Tuhan yang beberapa yang masih sangat membutuhkan. Kita terus support keuangan mereka. Saudara, apa yang saudara donasikan itu sungguh sangat berguna dan bermanfaat, menolong banyak orang. Saya berdoa Tuhan memberkati saudara yang bermurah hati, ya. Mari sama berdoa buat saudara semua. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami sudah selesai ibadah, mendengarkan praise and worship yang luar biasa, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dengan simple tapi sungguh kami boleh mengerti dan menjadi inspirasi buat kami, supaya kami benar-benar mengerti kepemimpinan, mengerti empowerment. Tuhan, terima kasih. Tolong setiap kami menjadi pemimpin yang hebat, yang berkenan kepada Tuhan. Thank you Tuhan. Sebentar kami mau menabur, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengembalikan perpuluhan. Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka dengan luar biasa. Engkau menjaga kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan. Terutama Tuhan, kami berdoa untuk pemulihan ekonomi, keuangan, pekerjaan yang bekerja semuanya masih tetap mengalami penerimaan yang baik Tuhan.
bisnis mulai berjalan dengan lancar Tuhan. Bahkan tidak mustahil buat Tuhan untuk menolong setiap jemaat Tuhan. Mereka mengalami terobosan dan lompatan yang begitu besar, yang tinggi, justru di masa-masa COVID pandemik yang begitu merusak ekonomi pada saat ini. Tapi anak-anak Tuhan dibedakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari saudara, kami mau menabur, memberikan yang terbaik dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, saudara boleh juga menabur melalui online giving. Ada barcode ya. Saudara bisa scan dengan internet, dengan e-banking, dengan OVO, dengan Dana, dengan apalagi GoPay ya, dan lain-lain semua aplikasi bisa dipakai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari saudara kasih dalam Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang ada di rumah, pelayan Tuhan yang ada di rumah, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kita akan akhiri ibadah ini. Setelah ini saudara masih bisa menonton video klip ucapan selamat ulang tahun ke-10 GBI Rock Fluid dari berbagai belahan dunia, dari hamba Tuhan. Kita dengarkan baik-baik ucapan selamat mereka, sungguh sangat menggugah hati kita ya. Mari bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dan anugerah Tuhan. Kasih Tuhan melimpah di dalam hidupmu, anugerah demi anugerah turun atas hidupmu. Kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan dicurahkan di dalam kehidupanmu. Apa saja kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Keluargamu diberkati dengan sukacita, damai sejahtera, dan kesehatan yang sempurna. Anak-anakmu diberkati di sekolah mereka, sungguh sangat diberkati menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang teladan. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang mengalami beban berat Tuhan tolong, Tuhan berkati. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun GBI Rock Fluid yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kepada Pak Abun dan seluruh jemaat daripada Satelit Rock Fluid. Selamat hari ulang tahun yang ke-10 ya. Dan saya tahu mestinya 28 Juni dan itu hari ulang tahun saya. Karena itu Pak Roni tahu bagaimana menyenangkan saya itu. Saya selalu mendirikan beberapa gereja cabang kita pas tanggal 28 Juni. Dan minggu yang lalu maka kita meresmikan GBI Rock Bogor, saudaraku, melalui banyak sekali tantangan. Karena itu saya ucapkan selamat hari ulang tahun. Kami berdua mengalami yaitu terobosan dalam hubungan kami setelah 10 tahun. Betul nggak saya? Kita bukan lagi cekcok tapi cocok. Karena itu saya mintakan pada Tuhan harmoni buat kalian. Ingat saya ajarkan apa? Saya ajarkan harmoni, baru victorious, baru glorious. Dan demikian juga itulah doa saya sebagai orang tua. Ada harmoni, ada kerukunan di antara kalian sehingga hidup berkemenangan dan membawa kemuliaan buat nama Tuhan. God bless you. Mungkin dari Ibu sampaikan sesuatu. Congratulations to Rock Fluid. Saya percaya jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, kian bertambah terang sampai rembang matahari. Kami percaya, terus maju, tetap semangat, Tuhan berkati.
Amin. Amin. Happy birthday Rock Fluid. Selamat ulang tahun yang ke-10 Rock Fluid. Saatnya memprioritaskan kerajaan Allah serta kebenarannya dan menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang semakin nyata, sehingga hidup Anda semua berbuah lebat, tinggal tetap, dan berpengaruh lebih luas bagi kepentingan kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus. Amin. Congratulations Rock Fluid. Kalian sudah mencapai 1 dekade. Happy 10th Church Anniversary. Congratulations untuk Pastor Safarudin Hadimaja yang biasa saya sebut Koabun bersama semua tim pelayanan di Rock Fluid. Saya yakin percaya kalian sudah diberkati semuanya. Baik saudara memberkati umat Tuhan yang di sana, juga kalian diberkati. Dan saya yakin percaya satu hal, ya, bahwa di tahun-tahun depan ini kalian akan lebih lagi melihat mujizat dan tanda-tanda ajaib daripada Tuhan. Terutama karakter yang dewasa dari setiap individu yang setia melayani di dalam keluarga Rock Fluid. Saudara, 10 tahun bukanlah satu waktu yang singkat. Bicara saja sudah beda, 1 dekade. Tetapi juga bukan merupakan satu waktu yang cukup panjang. Tetapi setidaknya 10 tahun merupakan is a great journey. Berjalan bersama-sama, melayani bersama-sama, mendirikan kerajaan Allah bersama-sama di Fluid, di Jakarta, maupun di bumi Indonesia. Itu merupakan satu effort yang Tuhan memberkati sendiri. Kerjakanlah. Tuhan katakan bahwa bangunlah kerajaan. Nah, saya yakin percaya Tuhan menggunakan setiap individu yang di sana untuk bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Nah, bicara tentang perjalanan. Bicara tentang perjalanan, saya yakin percaya banyak orang yang berdebat mengenai perjalanan. Manakah yang lebih penting katanya? Journey atau destination? Perjalanan atau destinasi? Saudara, menurut saya dua-duanya penting. Ya penting journey-nya, menikmati journey-nya, juga penting juga kita sampai ke destinasi. Tapi ada yang terlebih penting lagi. Yang terlebih penting adalah begini, siapa yang bersama dengan Anda? Ya, siapa yang bersama dengan Anda dalam perjalanan ini? Saya yakin percaya bahwa kalau kalian bisa eksis 10 tahun, itu karena kasih karunia Allah semata. Berapa ribu gereja yang ada di Jakarta? Saya yakin percaya kalian salah satu yang dipilih oleh Tuhan untuk benar-benar mendirikan kerajaan Allah di bumi pertiwi Indonesia. Lakukan dengan setia. Saya yakin percaya bahwa ada hari-hari esok yang Tuhan akan berikan kepada setiap daripada Anda, yang membuat Anda terbingung-bingung melihat, wow, Tuhan bisa gunakan kita semuanya sebagai keluarga dari Rock Fluid. Nah, dalam perjalanan yang jauh itu, misalnya saudara mau drive dari Jakarta menuju mana? Surabaya kayak, ya, menuju ke kota lain, itu perjalanan jauh. Dalam perjalanan jauh itu, ya, pertama kita perlunya ya berhenti untuk mengisi bensin. Kemudian isi perut. Kemudian juga berhenti sejenak untuk menghilangkan kepenatan, ngantuk kah, ya, dan lain sebagainya. Dan ini yang cukup penting juga, berhenti untuk ke toilet. Berhenti untuk ke toilet. Nah, di dalam perjalanan Anda menuju ke dekade yang kedua, saya yakin percaya satu hal, bahwa Anda dilarang untuk melihat ke belakang. Anda dilarang untuk melihat siapa yang tidak bersama dengan Anda hari ini. Tetapi fokuskan kepada siapa yang ada bersama dengan Anda. So, firman Tuhan katakan begini, Yesus katakan begini, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Kalau benar-benar waktunya Tuhan, bahwa orang-orang itu bersama dengan Anda, membangun kerajaan Allah, di Fluid maupun di Jakarta maupun di bumi Indonesia, saya yakin percaya mereka akan stick bersama dengan saudara. Mereka akan tetap bersama dengan Anda. Jikalau mereka tidak tetap bersama dengan Anda, pindah gereja dan lain sebagainya, bukan salah mereka.
bukan juga salah. Tetapi yang jelas adalah destinasi mereka bersama dengan Anda sudah selesai. Tetapi fokuskan kepada mereka-mereka yang masih bersama-sama dengan Anda. Dan saya yakin percaya semangat Anda akan makin membara untuk mendatangkan kebaikan kerajaan Allah bagi orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Oleh karena itu, saya sudah mau congratulations untuk dekade yang kedua. Saya mau ucapkan kepada saudara, toast untuk Rock Fluid yang hari ini merayakan ulang tahun yang ke-10. Saya yakin percaya satu hal, you must celebrate today. Sebab tidak banyak orang celebrate, hanya orang kepingin ya nafsunya sendiri untuk melihat yang banyak. Sudahlah, saya yakin percaya satu hal, siapa yang bersama dengan Anda hari ini? Baiklah kita semua celebrate together. Kang P, cheers. Tuhan memberkati Anda sampai kepada celebration dekade yang kedua. Haleluya. Saya Pendeta Daniel Januar Tanujaya dari GBI Rock Surabaya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 GBI Rock Fluid, dan saya percaya makin dewasa, makin berhikmat, makin bijaksana, dan dipakai Tuhan lebih hebat lagi, lebih berpengaruh, lebih berdampak, dan biar di dalam dan lewat Rock Fluid nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa dijangkau, kerajaan surga diperluas. Tuhan Yesus memberkati. Congratulations. Shalom, shalom. Shalom. Shalom Rock Fluid. Kami masih dalam rangka stay at home di rumah saja walaupun udah new normal ya. Mengucapkan dirgahayu selamat ulang tahun yang ke-10 buat Rock Fluid. Kami sudah mengikuti kiprahnya, kebaikan hati kalian, generosity dalam situasi yang tidak gampang, mereka tetap jadi berkat. Bahkan kalian pakai apa itu seragam-seragam tetap membagi berkat buat rumah sakit, luar biasa sekali. Ya. Selamat ulang tahun Rock Fluid Jakarta. Kami berdoa khususnya supaya semakin bertumbuh secara sehat, menjadi gereja dengan pengajaran yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dan terus mempermuliakan nama Tuhan. Jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus beserta kalian. Maju terus. God bless you. God bless you. Haleluya, shalom. Senang sekali hari ini saya bisa turut bersukacita bersama Anda sekalian, seluruh jemaat Rock Fluid. Buat Pak Abun dan seluruh jemaat Rock Fluid Jakarta, saya mengucapkan Happy 10th Anniversary. Selamat ulang tahun yang ke-10 untuk seluruh jemaat Rock Fluid Jakarta. Amin. Alkitab berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Angka 10 adalah angka kesempurnaan. Saya percaya tahun ini seluruh jemaat Rock Fluid Jakarta, Anda akan bertumbuh, berkarya, berkembang, menjadi sempurna seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Chris Mesak dari Rock Southern California mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 untuk Anda sekalian. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Amsal 9 ayat 9, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Tugas daripada gereja adalah terus memperlengkapi orang-orang kudus dengan nasihat, dengan tuntunan-tuntunan kebenaran daripada firman Tuhan. Dari Atlanta, Georgia, saya ucapkan happy anniversary yang ke-10 buat Rock Fluid, kepada Gembala Sidang, Pastor Jafarudin, beserta seluruh jemaat. Tetap semangat, lakukan tugas pelayanan, biarlah kemuliaan Tuhan semakin besar, dan kemuliaan Tuhan akan memberkati segenap daripada jemaat Rock Fluid. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya Bobby Wibowo, English Ministry Pastor dari Sarangnanum Community Church. Saya ingin mengucapkan Happy 10th Anniversary untuk GBI Rock Pluit. Kiranya di masa-masa yang tidak mudah ini, Tuhan terus memberikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita bagi setiap dari kita. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita percaya dengan iman kita akan melangkah ke tahun-tahun ke depan dan kiranya Tuhan memakai GBI Rock Pluit untuk menjadi garam dan terang selalu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sangat diberkati memiliki hamba Tuhan, gembala sidang seperti Senior Pastor Pak Abun, seorang hamba Tuhan yang murah hati, bijaksana, dan selalu ready untuk membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan. Saya sungguh mengucap syukur karena Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dan saya meskipun jauh di mata, kita semuanya dekat di hati. Again, congratulations, maju terus GBI Rock Pluit. Tuhan Yesus memberkati selalu. Bye-bye. We are extra my generation. We are the salt, we are the light. Shalom warga kerajaan. Kami senang dan ikut bangga melihat karya Tuhan atas GBI Rock Pluit hingga saat ini. Dan kami sekeluarga pun bahagia karena selalu menjadi bagian kecil di dalamnya. Meskipun jauh di mata tapi dekat di hati. Selamat ulang tahun GBI Rock Pluit yang ke-10. Kami percaya Tuhan pasti akan memampukan gereja ini untuk meneruskan visi dan misi Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Kami sayang kalian dan semangat 1%. Kami dari Satelit Rock Pantai Indah Kapuk mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 buat Satelit Rock Pluit. Tuhan yang terus menambahkan bilangan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tuhan yang terus mempercayakan tanggung jawab demi tanggung jawab yang jauh lebih besar. Biar jemaat terus bertumbuh, berakar kuat, dan semakin berbuah-buah bagi Kristus. Roh Kudus terus lakukan terobosan-terobosan yang baru. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Shalom, kami dari Rock Karawaci mengucapkan Happy Anniversary Rock Pluit yang ke-10. Kiranya Tuhan memberkati dengan terus memberikan kasih karunia sehingga menjadi berkat di tengah-tengah pandemi saat ini yang sedang berlangsung. Kiranya Rock Pluit terus menjadi berkat, saluran berkat, menjadi garam dan terang bagi orang di sekitarnya. Jemaat-jemaat Tuhan terus maju di dalam Tuhan, mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh sehingga mereka menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang hidup tidak seperti orang sejamannya, dan mereka menjadi pemberita-pemberita Injil yang luar biasa sesuai dengan nama daripada Rock, representative of Christ Kingdom. Sekali lagi kami dari Rock Karawaci mengucapkan Happy Anniversary yang ke-10 kepada Rock Pluit. Tuhan memberkati. Shalom kekasih Tuhan yang ada di GBI Rock Pluit. Happy Anniversary yang ke-10 buat kekasih Tuhan yang ada di GBI Rock Pluit. Semua yang melayani maupun yang dilayani tetap semangat, tetap bersyukur, tetap bersukacita. Ayo bertumbuh di dalam Tuhan. Saya percaya kehidupan kekasih Tuhan yang berakar ke bawah, bertumbuh ke atas, dan berbuah lebat dan manis akan menyenangkan Tuhan. Dan saya percaya kekasih Tuhan menjadi saksi dimanapun Anda berada. Saya percaya ketika Anda bergiat melayani bersama Rock Pluit, Anda akan maju dan berkembang. Dan ini doa saya, kerinduan saya, bahwa lewat kehidupan Anda, kesaksian hidup Anda, banyak orang dimenangkan untuk Yesus Kristus dan kemuliaan buat kerajaan Allah. Maju terus Rock Pluit. God bless you. Selamat ulang tahun untuk GBI Rock Pluit yang ke-10.
Doa saya dan keluarga kiranya GBI Rock dan seluruh jemaat yang dipimpin oleh Pak Abun dan rekan-rekan kepemimpinan di sana sekalian benar-benar bertumbuh menyatakan kuasa kerajaan Allah, menjadi jemaat yang selalu sehati, menghidupi gaya hidup Kristus, berdampak buat orang banyak, selalu bergembira, tulus hati, walaupun keadaan yang kita hadapi berubah di luar, tidak menentu, tapi kita punya hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi berkat buat sekeliling, dan setiap hari Tuhan akan menambahkan orang-orang yang bisa mengenal Kristus lewat pelayanan GBI Rock Fluid. Tuhan memberkati selalu, maju terus, dan terus menyala-nyala melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Kami dari GBI Radiance mengucapkan selamat ulang tahun buat GBI Rock Fluid. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang. Saya mengucap syukur karena kami percaya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada GBI Rock yang ke-10. Terima kasih Pak Gembala, Pak Jafarudin, Abun saya biasa panggil. Saya percaya Tuhan selalu memakai Bapak untuk mengembalakan jemaatnya, dan saya percaya GBI Rock akan maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, saya sebagai Gembala GBI Pantai Mutiara mewakili segenap jemaat GBI Pantai Mutiara mengucapkan Happy Anniversary yang ke-10 kepada GBI Rock Fluid. Kami percaya bahwa di akhir zaman ini Tuhan akan pakai gerejanya semakin luar biasa. Kami berdoa kiranya seluruh gereja Tuhan bersatu dan bersama-sama menuai dan menjadi berkat bagi kota ini. Demikian juga untuk GBI Rock Fluid. Kami berdoa hari lepas hari makin banyak orang yang dimuridkan, dan mereka boleh lebih lagi menjadi terang dan garam dunia di akhir zaman ini. Karena kami ucapkan sekali lagi Happy Anniversary yang ke-10. Tuhan buat segala sesuatu yang dahsyat atas gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.